Hai, welcome back to Beauty Journal YouTube channel bareng gue Ana. Gue Ami. Dan gue Marisa. Kali ini Beauty Journal punya program baru nih, namanya Beauty Journal Hangout. Di program ini kita bakal sharing segala macam, mulai dari makeup, skincare, lifestyle, dan apapun itu. Cuman kita bakal update dari rumah aja nih. Jadi di episode pertama ini kita bakal ngebahas permasalahan yang sering muncul semenjak work from home nih. Apalagi sih kalau bukan jerawat. Dan pasti banyak banget dari kalian yang ngeluh kenapa sih pas work from home itu kalian malah timbul jerawatan. Padahal kan mestinya selama kita di rumah tuh harusnya kita nggak mesti ngalamin masalah jerawat kan. Makanya di episode pertama ini kita bakal ngebahas penyebab dan skincare apa aja yang cocok dipakai untuk kulit kita yang jerawatan semenjak WFH. So, stay tune! By the way, kalian semua tuh pada jerawatan gak sih pas WFH ini? Wah, kalau gue Kak, dari hari pertama WFH aja muka gue udah langsung break out banget, apalagi di bagian jidat ini nih. Gue gak ngerti lagi. Kalau kami gimana? Kalau gue jerawatan itu kelihatan sih nih di dahi sama di pipi itu, dan itu jerawatan tuh keluarnya bisa 2-3. Udah gitu jenis jerawatan yang jerawat yang gak ada matanya gitu loh. Jadi kayak yang nyeri gitu rasanya loh. Jadi penyebab jerawat itu ada banyak faktor. Yang pertama itu karena kita tuh makannya nggak teratur. Coba deh lo selama WFH lo perhatiin, lo makan apa aja? Pasti kayak apa aja kita makan gak sih? Kayak makin tak lapar mata gitu gak sih? Kayak kepengen apa-apa dimakan. Nah yang kedua itu karena kita tidurnya tuh nggak teratur. Nah pasti deh lo sering rebahan kan? Gue banget nih rebahan nih. Karena kita tuh sering banget tidur nggak jelas kan, begadang gitu. Nah itu salah satu faktornya. Terus ketiga, karena faktor jarang olahraga. Gue yakin banget nih kita semua pasti gue banget ya kan, males banget olahraga selama di rumah. Terus keempat, faktor stres. Ya mungkin karena kita biasa keluar gitu, kerja di luar, tiba-tiba di rumah doang. Bener banget tuh Cak, gue setuju kalau yang stres itu. Nah yang kelima juga ada faktor lainnya, yaitu karena kita menggunakan skincare nggak teratur. Nah coba deh Ana atau Ami pasti selama WFH ini pakai skincare nggak teratur kan, nggak kayak hari-hari biasanya. Kalau gue pribadi ya Kak, sebenarnya sebelum WFH gue udah agak ngurangin skincare karena ada beberapa produk skincare yang nggak cocok dipakai buat gue nih. Makanya sebenarnya gue butuh banget rekomendasi skincare apa aja yang cocok buat muka gue. Kalau gue nih ya, Cak, kalau gue tuh problemnya karena biasanya kalau jerawatan pasti ke dokter dan minta disuntik. Ini tuh gue udah 2 bulan absen gak ke dokter, jadi kayak bingung banget mau diapain jerawatan, dan akhirnya cuma pakai obat total jerawat aja gitu. Oh iya. Kalau gue sih kasusnya lebih kayak gini nih. Misalnya bangun gue jam 10 gitu, tiba-tiba gue langsung kerja gitu kan. Gue bukan nggak sempet sih, gue lebih tepatnya gue males mandi, terus gue males cuci muka gitu. Jadinya itu yang bikin gue jerawatan, baru pakai skincare malam gitu kan. Berarti ada hubungannya ya, kalau misalnya kita nggak mandi sama jerawatan itu tuh pasti ada kaitannya ya. Nah bener banget karena lo tuh nggak mandi, jadi ngaruh ke muka sama badan yang nggak bersih itu. Bisa jadi faktornya bikin kita jerawatan. Kayak yang gue bilang awal-awal nih, gue tuh butuh banget rekomendasi skincare yang khusus buat kulit jerawatan. Kalian ada rekomendasi nggak buat gue? Sebelum itu gue mau nanya dulu jenis kulit itu tuh apa sih Kondisi kulit gue itu sebenarnya kering, tapi semenjak WFH kulit gue jadi cenderung berminyak gitu, terutama di bagian T-zone. Jadi sekarang jenis kulit gue adalah kombinasi. Kalau gue juga sempet sih kombinasi gitu, cuman setelah gue perhatiin makin sekarang tuh minyak gue tuh makin lebih banyak gitu loh di wajah. Karena produksi minyak gue tuh lebih banyak gitu sekarang jadinya gue memutuskan untuk pakai skincare khusus buat kulit berminyak. Nah dari mulai pembersih wajah pertamanya dulu, gue pakai cleansing oil dari DHC Deep Cleansing Oil. Sebenarnya gue termasuk orang yang kepo banget buat nyobain produk ini, karena kayak gue belum pernah sama sekali ngegunain cleansing oil. Sebelumnya gue pernah nyobain cleansing balm sama cleansing milk, cuman untuk cleansing oil sama sekali belum pernah. Nah kalau menurut gue cleansing oil ini bener-bener bisa ngangkat semua kotoran di wajah dengan baik. Sebenarnya kalau cleansing balm itu sama aja sih, karena dia dasarnya tuh kan minyak. Nah kalau si DHC ini karena gue juga selalu pakai sunscreen, dia itu ampuh juga buat mengangkat sisa sunscreen. Karena sisa sunscreen itu sebetulnya nggak bisa diangkat dengan pembersih wajah biasa, harus dengan pembersih dengan bahan dasar minyak. Nah kalau kami sendiri cleansingnya apa nih? Kalau gue nih sekarang skincare-nya lagi minimalis banget nih karena kebetulan semua produk skincare gue itu ditinggal di kosan, dan sekarang gue lagi pulang ke Bandung, jadi pakai produknya yang kayak adanya apa aja yang emang cocok buat kulit gue. Dari mulai pembersihnya gue pakai double cleansing. Jadi pertama gue pakai vanilla dulu, Clean It Zero.
Ini cleansing balm, jadi dia buat ngangkat semua sisa kotoran di muka dan juga kalau misalnya pakai make up. Kebetulan kami juga sama nih, gue juga pakai Banila nih Kak buat cleansing balm gue. Nah yang kedua, setelah pakai cleansing oil, gue tuh biasanya pakai face wash. Gue lagi pakai Hada Labo AHA BHA Melt Cleanser. Jadi dia ini gue pakai sebagai pembersih wajah kedua. Misalnya lagi habis cuci muka tuh gue pakai ini. Udah selesai pakai cleansing balm, gue lanjutin pembersihnya dengan Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Produk ini udah sering banget gue pakai dan dia tuh efeknya sih nggak bikin breakout atau apapun. Jadi ini udah selalu jadi andalan kalau misalnya kulit gue lagi kayak breakout. Nah setelah cuci muka itu biasanya gue pakai toner, exfoliating toner dulu. Gue pakai exfoliating toner dari Aquel Licorice pH Balancing Cleansing Toner. Nah, si Aquel ini produk dari mana nih Kak? Aquel itu brand Korea yang baru aja masuk di Indonesia. Nah, si Aquel ini dia tuh bener-bener ngangkat sisa kotoran yang mungkin nggak bisa dibawa sama pembersih wajah sebelumnya. Nah, udah gitu dia tuh menyeimbangkan pH kulit kita, jadinya mempersiapkan skincare lainnya supaya bisa menyerap dengan baik. Nah, untuk Kak Ica, produk toner selanjutnya apa nih? Nah, setelah exfoliating toner dari Aquel, gue pakai hydrating toner dari Dear Klairs. Nah, dia itu Dear Klairs Supple Preparation Facial Toner. Nah, dia ini tuh bener-bener melembabkan kulit. Selain itu, dia juga punya efek menenangkan. Jadi gue suka banget nih, apalagi kalau misalnya gue lagi jerawatan. Pakai ini, muka gue tuh langsung calming gitu loh, soothing gitu. Nah, Kak, gue mau nanya nih, sebenarnya tuh kalau misalnya kita abis pakai toner exfoliating toner, itu tuh wajib gak sih pakai hydrating toner atau kita bisa langsung pakai moisturizer atau essence gitu aja? Nah sebenarnya itu balik lagi sih ke kebutuhan kulit kita masing-masing. Kalau dari gue, karena exfoliating toner itu cenderung mengangkat sel kulit mati dan bisa memicu iritasi mungkin ya. Jadi gue selalu berusaha menenangkan kulit gue dulu dengan menggunakan hydrating toner gitu. Jadi sebenarnya kalau emang dari lo merasa nyamannya dan kebutuhan kulit lo tuh emang pengen langsung menuju ke serum atau moisturizer, sebenarnya itu nggak apa-apa. Itu tergantung dari kenyamanan dan kebutuhan kulit lo juga. Nah kebetulan kalau sekarang gue lagi pakai toner dari Avoskin. Ini seri yang baru, dia baru rilis beberapa minggu yang lalu. Itu ada Avoskin Miracles Retinol Toner. Tapi ini gue pakai cuman malam aja. Kalau siang gue nggak pakai karena dia ini kan retinol, jadi cuma dipakai sehari itu sekali aja. Mi, itu kan ada kandungan retinolnya ya? Itu ada rasa cekit-cekit gitu nggak sih di muka? Kalau di muka gue sih ada cekit-cekit, cuman dia ini gue lupa detailnya tuh apa yang namanya. Jadi dia retinolnya tuh yang cenderung lebih aman, bahkan produk ini tuh bisa dipakai untuk kulit sensitif, Ca. Jadi menurut gue sih cekit-cekitnya ada sedikit tapi nggak ganggu banget gitu. Oke, selanjutnya produk apa nih? Nah, kalau gue biasanya abis pakai hydrating toner, gue tuh pakai ampul. Nah, gue pakai ampul dari Skin Angel, dia itu Skin Angel Madagascar Centella Asiatica ampul. Kenapa gue suka banget sama ampul ini? Karena dia tuh nggak cuman melembabkan muka aja, tapi ada kandungan Centella Asiaticanya yang bikin kulit jadi lebih tenang gitu loh. Jadi soothing, calming gitu. Tapi dia juga bisa mengatasi kemerahan yang ada di muka. Jadi perlahan-lahan dia itu bisa memudarkan kemerahan yang ada di muka gitu. Nah kalau Ami pakai apa sih, Mi? Nah kalau gue setelah pakai toner gue pakai ampul. Ini masih sama, masih dari seri retinol ampul yang Avoskin. Ini juga dia kayak kandungannya banyak banget. Jadi ada pomenya, ada green tea, ada vitamin E, sama ada kandungan retinol yang sebelumnya tadi gue sebutin. Sejauh ini gue udah pakai sih enak banget ya rasanya di kulit, dan dia nggak ngasih efek breakout. Udah gitu juga kulit tuh kalau dipakai malam, karena ini pakainya cuma malam doang. Jadi kalau misalnya pagi bangun tuh kulit jadi lebih lembab dan lebih kenyal gitu. Udah gitu produksi minyak juga jadi kayak nggak terlalu kelihatan banget. Jadi muka gue kayak nggak terlalu kilap minyak gitu kalau pagi-pagi. Oke, kalau gitu langsung kita ke step selanjutnya nih. Apa nih? Gue biasanya kalau habis pakai ampul, gue lanjut pakai serum. Gue pakai serum Tri-ACT VC Melatonin Serum. Nah, dia ini serum dari brand Korea nih. Nah, cuman dia tuh brand Korea yang indie. Jadi jarang banget ditemuin di store-store besar. Nah, gue suka banget sama ini karena dia tuh vitamin C yang cenderung aman banget gitu loh, sekalipun untuk kulit sensitif. Udah gitu wanginya juga lembut banget, hampir gak kecium gitu. Nah, ini tuh juga disaranin untuk orang yang mungkin gak cocok pakai vitamin C serum biasa. Dia
dia itu disaranin buat pakai ini karena emang kandungan vitamin C-nya itu lebih gentle dan juga lebih aman buat kulit sensitif. Nah itu cocok banget buat gue nih. Biasanya gue kalau misalnya pakai vitamin C itu tuh kayak perih gitu, muka gue langsung kayak panas gitu loh kak. Berarti gue oke ya kalau misalnya pakai produk ini ya. Iya, nah menurut gue lo kalau ada kemungkinan cocok sama si vitamin C ini karena dia itu nggak ada sensasi cekit-cekit ataupun panas kayak vitamin C biasa. Nah kalau gue kebetulan gue nggak pakai serum, jadi gue langsung pakai pelembab. Dan untuk pelembabnya gue tuh beda produk gitu pagi dan malamnya. Kalau pagi gue pakai Dear Clears yang Midnight Blue Calming Cream. Nih ini gue pakai udah lama banget. Dan produk ini tuh gue pakai karena dia emang cocok di kulit dan dia tuh emang sesuai dengan namanya, dia memang menenangkan kulit dan kasih efek soothing gitu di wajah. Nah kalau kami yang malamnya apa nih? Kalau untuk krim malamnya kebetulan karena udah beberapa bulan ini gue konsultasi ke dokter gitu, jadi dikasih resep untuk krim malam sendiri, makanya gue bedain krim pagi dan krim malamnya. Jadi ini ada krim malam dari dokter. Dan ini udah rutin dipakai selama kurang lebih 2 bulan ini. Udah gitu, di gua sih memang cocok karena ini dikhususkan untuk pemilik kulit berminyak dan juga rentan berjerawat kayak gua. Kalau gue sendiri pakai pelembab dari COSRX yaitu COSRX Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Kenapa gue suka banget sama pelembab ini? Karena dia tuh teksturnya gelnya tuh kayak gel aloe vera gitu. Jadi cocok banget nih buat kulit gue yang minyakan. Karena emang sejujurnya gue tuh kurang nyaman pakai pelembab yang teksturnya tuh tebel gitu, yang thick gitu. Gue kurang suka, makanya dia itu cocok banget buat kulit minyakan kayak gue. Nyaman gitu loh kalau dipakainya. Nah ini tuh produk terbarunya COSRX bukan sih? Iya benar, yang rangkaian Hydrium itu. Oh, pantesan gue baru pertama kali ngeliat packagingnya itu. Oke, selanjutnya nih, produknya apa nih? Gue setelah pakai pelembab biasanya gue langsung pakai sunscreen karena walaupun di rumah aja ternyata kita tuh tetap butuh pakai sunscreen loh, karena sinar biru yang terpancar dari gadget yang kita pakai sehari-hari itu bisa berakibat buruk buat kulit kita. Makanya gue selalu pakai sunscreen. Nah, gue pakai sunscreen dari Klairs, yaitu Soft Airy UV Essence. Kebetulan gue pakai sunscreen yang sama tuh, Cak, kayak lo. Jadi kenapa gue suka banget sama si Dear Klairs ini? Karena dia itu teksturnya bener-bener kayak essence gitu loh, cair. Dan dia tuh nyaman banget di kulit. Dia tuh gampang banget juga di blend ke kulit dan dia nggak menimbulkan white cast. That's why gue suka banget sama si sunscreen ini. Oke, berarti nambah lagi nih, satu lagi rekomendasi sunscreen yang harus gue coba. Berarti kita semua udah kelar nih ya ngebahas semuanya hari ini. Nah iya bener banget, itu dia tadi semua rutinitas skincare kita. Dan kalau kalian kira-kira skincare apa aja nih yang udah dicoba selama work from home ini? Jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Nah, gue juga mau ngingetin kalian nih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga turn on notification supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching and see you on our next video. Bye!